Nah, nomor 1 itu kita akan menggantikan X-nya dengan angka 3. Itu adalah cara substitusi ya. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. 5 dikali 3 tambah 1 sama dengan 15 ditambah 1, sehingga hasilnya adalah 16. Kita lanjut nomor 2. Nah, yang nomor 2 juga sama, kita menggantikan X-nya dengan angka 2. Kita gantikan X-nya yang di 2 dikali X dengan angka 2 dan 3 dikali X dengan angka 2 ya, sehingga kita dapat tuliskan seperti ini. 2 dikali dengan 2 ditambah 3, kemudian 3 dikali dengan 2 dikurang dengan 4 sama dengan 7 dikali dengan 6 dikurang 4 itu 2, sehingga 7 kali 2 adalah 14. Nah, 14 itu adalah nilai akhir dari limit tersebut. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 juga menggunakan substitusi, menggantikan X-nya dengan angka 2 sesuai dengan yang di soal ya. Kita akan gantikan di 3 yang saya lingkari tersebut ya, sehingga kita tulis seperti ini. 2 dikali dengan 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 ditambah 3 per 3 dikali dengan 2 dikurang dengan 2. Oke, jadi sama dengan 2 dikali dengan 4 dikurang dengan 6 ditambah dengan 3 per 6 dikurang dengan 2. Nah, sama dengan 8 dikurang dengan 3 per 4. Nah, sehingga nilainya adalah 5 per 4. 5 per 4 adalah nilai dari limit tersebut. Oke, sekarang nomor 4. Nah, nomor 4 itu menggunakan pemfaktoran. Karena kalau menggunakan substitusi, itu akan menghasilkan 0 per 0 ya. Kita buktikan. Kita substitusikan nilai 3 ke X-nya. 3 kuadrat dikurang dengan 3 dikurang dengan 6 per 3 dikurang 3. Nah, 3 kuadrat itu sama dengan 9 dikurang dengan 3 dikurang dengan 6 per 0. Nah, ini adalah 0 per 0 hasilnya ya. Maka kita akan menggunakan cara pemfaktoran. Berikut adalah cara pemfaktoran. Nah, kita akan faktorkan X kuadrat min X min 6. Nah, hasil pemfaktorannya adalah X plus 2 dengan X min 3 per X min 3. Kemudian karena sama dengan yang di atas, kita coret ya. X min 3 nya kita hilangkan supaya hasilnya tidak 0. Kemudian kita mendapatkan hasil lim X ditambah dengan 2. Kemudian kita substitusikan 3 ke X tersebut, sehingga mendapatkan hasil 5. Nah, 5 adalah nilai dari limit tersebut. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 juga sama, kita akan menggunakan pemfaktoran. Karena substitusi itu akan menghasilkan nilai 0 per 0. Nah, kita buktikan ya apakah benar substitusi itu menghasilkan nilai 0 per 0. Dengan cara mensubstitusikan atau memasukkan nilai 2 ke X-nya. Oke, kita dapatkan 0 per 0. Sehingga kita akan menggunakan cara pemfaktoran. Oke, jadi kita akan tuliskan seperti ini. Lim
Nah, kita faktorkan x kuadrat min 4. Nah, x kuadrat min 4 kalau difaktorkan itu hasilnya adalah x dikurang dengan 2 dikali dengan x ditambah dengan 2 per x min 2. Nah, ini ada yang sama lagi, kita bisa coret x min 2 yang di bawah dengan yang di atas. Kita hilangkan sehingga hasil akhirnya adalah lim x ditambah dengan 2. Nah, kita substitusikan nilai 2 ke x tersebut sehingga hasil akhirnya adalah 4. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 kita bisa menggunakan cara substitusi dengan mensubstitusikan 3 ke x yang ada pada soal. Dapat ditulis seperti ini. Lim kemudian 3 kuadrat dikurang 2 dikali 3 dikurang dengan 8 per 3 kuadrat ditambah dengan 2 dikali 3 sama dengan 9 dikurang dengan 6 dikurang dengan 8 per 9 ditambah dengan 6 sama dengan min 5 per 15. Kita bisa bagi masing-masing dengan 5 sehingga hasil akhirnya adalah min 1 per 3. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Untuk yang nomor 7 kita akan menggunakan pemfaktoran ya. Kita akan cek dulu apakah jika substitusi akan menghasilkan nilai 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0, kita akan menggunakan cara pemfaktoran. Nah, kita akan memfaktorkan x kuadrat min x min 6. Kita tuliskan seperti ini. Nah, x kuadrat min x min 6 jika difaktorkan maka akan menghasilkan x ditambah dengan 2 dikali dengan x min 3 per x ditambah dengan 1 dikali dengan x min 3. Jadi keduanya itu atas dengan yang bawah kita faktorkan. Kemudian ada yang sama nih, x min 3 yang atas dengan x min 3 yang bawah. Kita akan coret untuk menghilangkan keduanya. Nah, setelah mendapatkan x plus 2 per x plus 1, kita akan substitusikan nilai 3 ke x dalam hasil sehingga kita dapatkan 3 ditambah 2 per 3 ditambah 1. Hasil akhirnya adalah 5 per 4. Nah, itulah nilai dari limit tersebut. Kemudian kita akan lanjut ke nomor 8 ya. Nomor 8 kita bisa menggunakan cara substitusi dengan cara memasukkan angka 3 menggantikan nilai x yang ada pada soal ya, seperti ini. Sama dengan 9 dikurang 3 dikurang 12 per 9 dikurang dengan 9 dikurang dengan 4 sama ini 9 kurang 9 bisa coret karena sama dengan 0. Kita hasil atasnya adalah min 6 per bawahnya min 4. Hasil akhirnya adalah 6 per 4. Kita bisa bagi dengan 2, 6 dengan 4 nya kita bagi dengan 2 sehingga hasil akhirnya adalah 3 per 2. Nah, itulah nilai dari limit tersebut. Kita lanjut nomor 9. Menggunakan cara substitusi dengan menggantikan x dengan nilai 3 ya, sesuai dengan yang ada di soal.
dapat dituliskan seperti ini: 3 dikurang dengan 2 per 3 dikurang akar 3 kuadrat ditambah 5 sama dengan 1 per 3 dikurang akar 9 ditambah dengan 5 sama dengan 1 per 3 min akar 14. Nah, karena akar di bawah, kita harus merasionalkan dengan cara mengalihkan sekawan. Nah, 1 per 3 min akar 14 kita kalikan dengan 3 plus akar 14 per 3 ditambah akar 14. Nah, untuk yang di atas pastinya akan 3 ditambah akar 14, tidak ada yang berubah ya, karena dikalikan dengan 1. Nah, kalau yang di bawah akan berlaku sifat. Nah, ini berlaku A kuadrat min B kuadrat, dengan A nya adalah 3 sehingga 3 kuadrat dikurang dengan B nya adalah akar 14, pakai kurung ya, akar 14 dikuadratkan. Nah, 3 kuadrat itu adalah 9 dikurang dengan 14 sama dengan negatif 5. Nah, ya bisa diingat nanti untuk akar itu yang angka awal adalah A, akarnya adalah B, sehingga bisa berlaku sifat A kuadrat min B kuadrat. Jadi tidak perlu menghitung secara satu persatu, karena A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dan dikalikan dengan A min B, sama bentuknya seperti akar sekawan ya. Oke. Nah, min 5 ini kita letakkan di bawah. Nah, sehingga hasilnya adalah min 3 tambah akar 14 per 5. Itu adalah nilai akhir dari limit tersebut. Kita lanjut ke nomor 10 ya. Nomor 10 juga sama, kita akan menggunakan cara kali sekawan. Sebelum kita menggunakan kali sekawan, kita akan coba menggunakan substitusi dulu. Apakah hasilnya sama dengan tidak terdefinisi atau 0 per 0, atau ada hasilnya. Kita coba ya. Nah, hasilnya adalah 9 dikurang dengan 9 per 4 dikurang akar 16. Sudah jelas hasilnya akan 0 per 0. Maka kita akan menggunakan cara kali sekawan. Nah, untuk kali sekawan itu kita akan menggunakan kali sekawan. Nah, kali sekawan itu bentuk akar yang bawah itu seperti ini berlakunya. A, kita misalkan angka itu A dikurang dengan X kuadrat plus C, itu akan dikali dengan kawannya. Kawannya itu berarti A ditambah dengan akar. Jadi tandanya yang berubah itu hanya tanda di luar akar ya. Kalau tanda di dalam akar itu tidak akan berubah. Tanda di dalam akar itu akan tetap. Nah, yang berubah itu hanya tanda di luar akar. Yang awalnya negatif akan menjadi positif. Yang awalnya positif akan menjadi negatif ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kalikan. Yang atas akan dikalikan. Tapi biasanya yang atas itu dibiarkan dulu, belum dijumlahkan atau dikalikan. Nah, yang bawah kita akan berlaku sifat A kuadrat min B kuadrat. Untuk angka di depan akar itu kita misalkan sama dengan A, dan untuk akar kita misalkan sama dengan B. Nah,
kuadrat min B kuadrat itu bentuknya ya seperti yang dibahas tadi, A min B dikali dengan A plus B. Jadi itu bentuknya sama dengan cara kalikan akar sekawan ya. Jadi kita bisa mempermudah penghitungan menggunakan cara ini. Oke, kita lanjut ke soalnya ya. Kita tuliskan 9 min X kuadrat per 4 min akar X kuadrat ditambah 7 kita kalikan dengan akar sekawan ya. Nah, tandanya akan berubah dari negatif menjadi positif, tapi tanda di dalam akar itu tidak akan berubah ya. Yang berubah itu hanya tanda depannya aja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan membiarkan terlebih dahulu yang bagian atas, dan kita akan menjumlahkan atau mengalihkan bagian bawah menggunakan cara yang tadi kita bahas, yaitu A kuadrat min B kuadrat. 4 itu sebagai A, akar X kuadrat tambah 7 sebagai B. Nah, berarti seperti ini. A kuadrat min B kuadrat itu 4 kuadrat min dalam kurung kan akar X kuadrat ditambah 7 terus dikuadratkan. Nah, ini ingat harus pakai kurung, jangan dipisahkan. Kemudian 16 itu karena akar dikuadratkan maka akarnya akan hilang. Nah, tetap kurungnya mereka itu tidak bisa dipisahkan ya, jangan dipisahkan karena hasilnya akan beda. Nah, kemudian 16 dikurang. Nah, tanda dikurang ini atau minus ini akan dikalikan ke masing-masing angka dalam kurungnya. Nah, jadi min X kuadrat min 7. Nah, 16 dikurang 7 itu adalah 9 ya. 9 dikurang X kuadrat. Nah, hasil yang bawahnya adalah 9 min X kuadrat. Maka bisa kita tuliskan kembali seperti ini. 9 min X kuadrat pakai kurung ya, dikali dengan 4 ditambah akar X kuadrat ditambah 7 per, nah bawahnya tadi kita udah ketemu, kita tuliskan 9 min X kuadrat. Nah, karena atas dan bawah ada yang sama, kita akan coret. Oh ya, ini harusnya kuadratnya dalam kurung ya. Harusnya 9 min X kuadrat, bukan 9 min X pakai kurung terus kuadratnya di luar. Nah, ini jadi 4 ditambah akar X kuadrat tambah 7. Kemudian kita substitusikan nilai 3-nya. 4 ditambah 3 kuadrat ditambah 7 sama dengan 4 ditambah 9, nah tambah 7. Kemudian hasilnya adalah 4 ditambah akar 16. Nah, akar 16 itu adalah 4 ya, jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, itulah nilai akhir dari limit tersebut. Semoga dapat dipahami ya.